untuk di Indonesia lebih banyak berkiblat pada dua orang, yaitu Imam Ghazali dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sesungguhnya beliau berdua itu berkiblat kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang mana Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu dulu meletakkan dasar tasawuf yang sesuai dengan syariat. Tasawuf yang pakai sholat, tasawuf yang pakai zakat, tasawuf yang pakai puasa wajib itu loh. Tasawuf yang pakai haji. Karena ada pelajaran mengatakan tasawuf tapi tidak mau sholat. Dulu kan ada di zaman Wali Songo itu ada. Namanya Siti Jenar. Pernah dengar? Syekh Sidi Jenar. Ya, dia mengatakan bahwa dirinya sudah menyatu dengan Allah, yang sudah menyatu, jadi tidak perlu sholat itu pakai berdiri, pakai rukuk, pakai sujud, tidak perlu. Kata Sidi Jenar. Akhirnya Sidi Jenar itu difatwa mati oleh 9 wali, yaitu Wali Songo. Paham ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di majelis ini niat untuk belajar ilmu agama. Majelis taklim banyak yang diadakan oleh guru-guru kita. Berbagai macam acara atau juga bentuk dari belajar agama yang kita temui di masyarakat. Ada pendidikan agama yang sifatnya permanen, seperti sekolah-sekolah agama, pondok-pondok pesantren, atau tempat kampus kuliah agama. Tapi ada juga belajar agama yang sifatnya tidak permanen, umumnya yaitu majelis-majelis taklim. Apalagi kalau pengajian-pengajian umum sesuai dengan hari-hari besar Islam. Tak lama lagi kita juga akan melaksanakan hari besar umat Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ada di antara guru kita menyampaikan masalah akhlak, bagaimana pentingnya berakhlak, tata krama, sopan santun, ya, norma kehidupan, dan yang semisalnya. Ada juga guru-guru kita menyampaikan urusan akhirat, tasawuf, atau bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan surga dan takut masuk neraka, dan membahas tentang bagaimana kehidupan alam barzakh, gitu ya. Dan yang semisalnya. Ada juga di antara guru-guru kita yang senang bicara tentang sejarah Islam. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan ulama-ulama zaman terdahulu, ya. Bahkan juga bagaimana perjuangan ulama-ulama di era kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam sejarah yang bisa kita pelajari bersama guru-guru kita. Kemudian ada juga yang bicara tentang ketauhidan atau akidah. Bagaimana akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
yang berkiblat di dalam ketauhidannya kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, bagaimana perbedaannya, dan juga terkait dengan dunia tasawuf, yaitu ilmu yang berkiblat kepada Imam Junaid al-Baghdadi misalnya, atau Imam Al-Ghazali, atau juga di kalangan para habaib ada namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kitabnya juga dibaca oleh para kiai, para ulama ya, di beberapa masjid dan di beberapa majelis ta'lim. Metode pengajaran agama juga bermacam-macam, variatif. Ada metode belajar Al-Quran dengan cepat, ada metode belajar tata cara baca kitab dengan cepat. Metode ini sering kita dengarkan ya, semacam-macam. Dan itu boleh, bukan berarti nggak boleh, tapi berbagai macam ragam. Kalau ulama-ulama kita mengajari kita umat Islam, kalau kita ingin tahu, nggak ada di majelis taklim, hadir di pesantren, hadir di tempat-tempat pendidikan Islam, di sana dibuka semuanya ilmu itu. Kalau kita ingin tahu banyak, semakin sering kita hadir majelis taklim atau ke sekolah-sekolah tersebut pendidikan Islam, maka semakin kaya pemahaman Islam yang kita dapatkan. Ada juga ulama yang mengajari ilmu menata hati. Nah, itu ya. Bagaimana seseorang itu kalau sholat bisa khusyuk misalnya. Ya. Bagaimana seorang itu kalau berjumpa dengan saudaranya sesama muslim tidak saling membenci tapi saling mencintai, saling menghormati. Bagaimana seseorang itu mengemas kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan aturan syariat. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Tinggal kita pilih yang mana. Untuk memperdalam agama, pilih yang mana. Nama ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, tuan guru kita, habib-habib kita, sayyid-sayyid kita, masyarakat kita juga banyak. Alma mater yang di bawah itu juga ada. Ada alumni murni Indonesia, ada alumni Mekah. Saya termasuk salah satu dari alumni Mekah. Saya pernah di Mekah 5 tahun, di Madinah 3 tahun. Ada alumni Mesir, ada alumni Yordan, ada alumni Yaman, ada alumni Syria, dan masih banyak lagi. Ya. Itu sebenarnya mereka pulang dari negeri-negeri Islam tersebut karena mereka belajar ilmu agama. Pulang itu ya mempunyai khazanah ilmu yang banyak. Benar, akidahnya satu. Akidahnya satu, tapi ilmu itu sangat banyak ragamnya. Saya contohkan makanan ini. Saya contohkan makan. Apa sih fungsi makan? Nah, itu ya. Kita tidak bicara kesehatan, vitamin ini, vitamin itu bukan wilayah kita. Tapi bertanya apa sih fungsi makan? Untuk membuat perut kenyang, itu fungsi makan. Adapun oleh perut diolah menjadi yang ini vitamin, ini menjadi hormon apa dan sebagainya, itu bukan wilayah kita membahasnya. Tapi wilayah kita membahasnya fungsi makan adalah untuk mengenyangkan perut.
Udah ya, satu kita ambil ya. Pertanyaannya, makanan apa yang bisa mengenyangkan perut? Beraneka ragam makanan, ya. Kalau dimakan itu bisa memberikan rasa kenyang ke perut. Wah ya. Yang penting bukan racun, selesai ya. Kalau saya orang Jawa ini, nanti saya tanya orang Pekanbaru itu makanan apa saja, saya nggak tahu. Kalau di Jawa itu ada namanya rawon, ada namanya pecel, ada namanya soto. Di sini juga ada ya, ada gulai. Kalau khasnya Pekanbaru itu apa? Makanan apa? Apa Pekanbaru? Apa? Lontong. Lontong sama gulai bau. Itu yang ramai mestinya ini. Ya itulah makanan ini. Tapi tujuannya makan itu untuk apa? Kenyang. Selesai ya. Jadi kita sepakat tujuan makan untuk kenyang. Sudah ya. Adapun macam-macam jenis makanan, kreasi masing-masing. Demikian juga kita ini. Tujuan utama beriman kepada Allah. Nah, kemasannya berbeda-beda. Ulama-ulama kita mengajak apa? Jangankan ulama, para nabi itu yang diajarkan satu. Tauhidullah, memahaesakan Allah. Itu Pak. Tapi para nabi macam-macam kan? Sejarahnya juga macam-macam. Apa istilahnya? Misalnya juga berbeda-beda. Tapi tujuan utama adalah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Satu tujuan. Demikian juga ustadz-ustadz, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, tuan guru kita, tengku-tengku kita. Ya. Kalau di Jawa ada gus-gus kita, di Madura ada lora-lora kita. Kalau di sini apa namanya ustadz-ustadz? Tuan guru. Apa? Guru mulia. Buya. Oh ya ada buya. Buya kita. Abi juga ya. Kalau di Aceh abi. Abi ini, abi itu dan lain sebagainya ya. Itu adalah tokoh-tokoh kita. Tujuannya satu. Tujuannya satu. Apa? Yaitu menerapkan ajaran dari pendidikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Muhammad itu mengajarkan Al-Quran dengan segala macam pemahamannya, sekaligus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu-ilmu yang berupa ahaditsun nabawi, hadis-hadis Nabi. Nah, ulama-ulama terfokus pada dua hal ini. Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap ulama itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri yang tidak bisa disama-samakan. Contoh, kita mengenal Imam Syafi'i. Apa yang kita kenal Imam Syafi'i? Mazhab fikihnya. Sudah? Padahal Imam Syafi'i itu ahli hadis, tapi tidak begitu kenal apa sebagai ulama ahli hadis. Padahal beliau ahli hadis. Sudah ya? Yang dikenal adalah fikih mazhab Syafi'i. Imam Bukhari itu bermadzhab, tapi tidak dikenal. Tapi Imam Bukhari itu dikenal sebagai perawi hadis, mempunyai kitab yang hebat namanya Sahih Bukhari. Kan berbeda. Mana yang benar antara Imam Bukhari dan Imam Syafi'i? Dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Paham? Demikian juga ulama-ulama kita. Selagi lurus, begitu ya. Selagi lurus sesuai dengan ajaran Nabi, baik yang diambil dari Al-Quran maupun hadis, diterjemahkan atas dasar pemahaman ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, di Indonesia disingkat sebagai aswajah,
asalkan lurus, tidak bengkok-bengkok, maka ini adalah satu kelompok umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setiap ustadz, setiap guru, setiap buya mempunyai ilmu yang berbeda-beda. Yang satu ahli hadis, yang satu ahli tasawuf, yang satu ahli fikih, yang satu ahli dan lain sebagainya. Ibarat ibu-ibu itu ada yang ahli bikin rawon, ada yang ahli bikin gulai, ada yang ahli bikin sop, ada yang ahli bikin apa? Soto. Sedangkan bapak-bapak ini ahli untuk menikmatinya, kan? Betul ya? Ya, bapak-bapak terima jadi aja lah, gitu ya. Ya Bu. Yang penting apa Bu? Buat dari bapak-bapak. Ya, ada cuannya gitu ya. Yang penting cuannya cair gitu ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian juga para ulama zaman dahulu kala, para sahabat, para tabi'in, metode macam-macam, cuman tujuannya satu. Apa? Mengajak umat Islam untuk kembali rujuk kepada Allah SWT sebagaimana ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ajakah? Inna lillah, sebenarnya kita ini milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya kita ini roji'un, kembali. Namanya kalimat istirja. Itu bukan hanya untuk kematian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu perlu untuk dipahami. Kita kan ada. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kita mengatakan siapa yang meninggal dunia? Dianggap inna lillahi itu cuma apa? Khusus untuk ucapan meninggal dunia. Enggak. Inna, sesungguhnya kita. Lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita. Ilaihi, hanya kepada Allah. Raji'un, akan kembali. Karena itu, ayo. Kita berbekal amal yang baik. Amal ibadah, pahala sebanyak-banyaknya. Demi untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi metodenya macam-macam boleh. Mau kita ini metode mengaji boleh. Misalnya ada majelis zikir, kita ikut boleh. Ya, ada majelis sedekah, kita gabung boleh. Ada juga majelis apa ini, satu majelis perkumpulan orang-orang khusus membangun masjid. Di mana-mana bangun masjid, boleh apa tidak boleh? Boleh, itu namanya metode. Jadi jangan ada yang mengatakan selagi sesama ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita di Indonesia, saya katakan di Indonesia yang satu wadah itu adalah orang-orang baik para ulama maupun para umatnya itu mengikuti mazhab Syafi'i untuk di Indonesia. Ya, mayoritas mazhab Syafi'i di dalam berakidah mengikuti Imam Asy'ari, bukan Maturidi, tapi Asy'ari. Di dalam fikih untuk di Indonesia lebih banyak berkiblat pada dua orang, yaitu Imam Ghazali dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sesungguhnya beliau berdua itu berkiblat, ya, berkiblat kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang mana Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu dulu meletakkan dasar tasawuf yang sesuai dengan syariat. Tasawuf yang pakai sholat, tasawuf yang pakai zakat, tasawuf yang pakai puasa wajib itu loh. Tasawuf yang pakai haji. Karena ada pelajaran mengatakan tasawuf tapi tidak mau sholat. Dulu kan ada di zaman Wali Songo itu ada. Namanya Siti Jenar. Pernah dengar? Syekh Siti Jenar. Ya, dia mengatakan bahwa
dirinya sudah menyatu dengan Allah yang sudah menyatu, jadi tidak perlu sholat itu pakai berdiri, pakai ruku, pakai sujud, tidak perlu. Kata Sidi Jenar. Akhirnya Sidi Jenar itu difatwa mati oleh 9 wali, yaitu Wali Songo. Paham ya? Jadi kalau tanya kita, wali kita berapa ini di Indonesia yang termasyhur? Berapa? Songo. Bahasa Sunda apa? 9. Wali 9. Bahasa Jawanya Wali Songo. Walaupun orang Sumatera juga mendengarkan Wali Songo itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ziarah biasanya Wali Songo atau dikurangi misalnya Wali 1 aja. Umumnya gimana? Wali Songo. Paham ya? Wali Songo tersebut semuanya penganut tasawuf yang berbingkai syariat. Itu 9 Wali Songo. Sidi Jenar menganut namanya pemahaman wahdatul wujud, yaitu dirinya merasa sudah menyatu dengan Allah, sehingga kalau sholat cuma ingat saja, ingat, sudah dianggap selesai. Ketemu Wali Songo, murka Wali Songo, ini ajaran sesat ini. Akhirnya difatwa mati. Sekarang saya pilih, ya, bapak-bapak coba pilih, mau jadi pengikut Wali Songo atau mau jadi pengikut Sidi Jenar. Wali Songo ya. Ada yang ingin jadi pengikut Sidi Jenar di sini? Ada? Saya fatwa mati nanti. Karena saya pengikut Wali Songo. Begitu. Wali Songo kita tidak bicara Sidi Jenar karena sudah difatwa mati, berarti sesat. Wali Songo ini pun metode dakwahnya beda-beda. Metode tidak masalah. Namanya metode. Ya. Saya tadi alhamdulillah bisa berjumpa dengan tokoh bapak-bapak dan ibu-ibu di Pekanbaru itu. Saya singgah di rumahnya Ustadz Abdul Somad UAS. Itu juga punya metode berbeda. Mungkin juga saya punya metode berbeda. Yang ditangani berbeda, ya beda-beda. Bukan berarti harus berseberangan ya. Bukan harus bertengkar kan kalau metode berbeda. Betul? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya bijak. Bijak Pak. Kalau berbicara ya bijaksana. Sayyidina Umar keras. Tegas dan keras. Tapi ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar benar, Sayyidina Umar sesat? Ada nggak yang bilang begitu? Ahlussunnah wal Jamaah? Gak ada. Semuanya dalam kebaikan. Sayyidina Utsman pemalu. Sifatnya pemalu. Tapi walaupun pemalu, uangnya mencair, menggerojok. Kata ibu-ibu, cuannya tadi lancar. Kaya raya, dakwahnya lebih banyak dengan harta bendanya. Itu siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Beda kan? Khalifah berapa itu? Ketiga ya. Pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Utsman, keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda lagi. Beliau adalah pemuda yang cerdas. IQ-nya yang dipergunakan, ilmunya, berdakwah dengan ilmu, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Nabi pun mengakui, kata Nabi, ibarat gitu ya, anna madinatul ilmi wa alibabuha, ibarat aku, kata Nabi, kotanya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu pintunya. Katakan misalnya ini ya, masjid ini kan ada dalamnya. Ini ilmunya Rasulullah, saya katakan. Kalau mau masuk ke sini lewat mana Pak?
pintu kan. Sayyidina Ali adalah pintu kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Beda-beda ya metodenya. Di kalangan para tabi'in juga punya metode berbeda-beda. Ini ilmu luas, ilmunya Allah itu luas, ilmu Islam itu luas Pak. Ada seorang alim bernama Imam Tawus. Ini dari generasi tabi'in, muridnya sahabat. Imam Tawus ini luar biasa. Alim bijaksana. Alim bijaksana. Dan tidak cepat marah, tidak cepat marah, sabar. Kalau saya mungkin ya lebih cenderung, saya pribadi tidak membeda-bedakan. Tapi kayaknya saya lebih cocok Sayyidina Umar deh. Cocok dengan apa? Karakter Sayyidina Umar kan tidak apa-apa ya. Kita semuanya boleh-boleh saja kan. Ada yang senang dengan Sayyidina Utsman. Ya, saya hari ini lagi perlu Sayyidina Utsman. Barangkali bapak-bapak ingin jadi Sayyidina Utsman, ketemu saya nanti ya. Mau daftar jadi Sayyidina Utsman? Ada yang mau daftar jadi Sayyidina Utsman? Ada enggak? Dakwah dengan harta bendanya ada. Ibu-ibu ada Bu? Kepingin jadi seperti Sayyidina Utsman, daftar sama saya. Ya? Karena saya sedang membangun pesantren. Karena saya sedang membangun pesantren. Jadi saya perlu Sayyidina Utsman. Tapi kalau karakter, saya sangat cocok dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini Imam Tawus. Imam Tawus itu alim. Saat itu ada kejadian unik. Ini saya katakan bijaksana, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Imam Tawus itu menjadi tokoh, ya namanya masyarakat kan macam-macam. Di sana ada seorang wanita, mohon maaf ini ibu-ibu ya, mohon maaf. Ada wanita perayu, suka merayu. Kalau dalam bahasa ala kulli hal enggak begitu ada anak kecil-kecil. Kalau dalam bahasa apa film itu gitu ya, naudzubillah dah. Ya ini bahasa-bahasa sudah banyak lelaki yang jatuh dalam pelukan wanita ini. Begitu. Ya? Itu wanita hidup di zaman siapa? Imam Tawus. Jadi maksiat azan ini paling tua itu ya gituan itu. Gitu ya, betul ya. Maksiat termasuk yang paling tua itu ya tadi itu. Hubungan laki perempuan saling merayu dan sebagainya, ya itulah. Dan itu terjadi pada generasi tabi'in. Ada seorang wanita muslimah ini tukang rayu laki-laki. Dalam riwayat dan sudah berapa banyak lelaki yang jatuh dalam pelukannya. Begitu pengakuan si wanita ini. Ringkas cerita ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saat Imam Tawus wafat, ini ulama besar ini, wafat, heboh, semua pada menangis karena ditinggalkan oleh Imam Tawus. Semuanya pergi keluar jalan untuk menghormati keranda jenazahnya Imam Tawus. Kecuali satu ibu ini, satu wanita ini. Dia berada di rumahnya, tapi menangis terus si wanita ini. Tahu nggak wanita ini? Wanita ini adalah tukang perayu laki-laki yang tadi dikatakan sudah berapa banyak lelaki jatuh pada pelukan.
menangis. Kenapa menangis? Sangat sedih karena ditinggal Imam Tawus. Jangan curiga dulu, jangan-jangan itu simpenannya gitu ya. Oh, jangan curiga dulu. Ini seorang imam yang luar biasa. Sampailah di pemakaman, sampailah dimakamkan, maka sebagian orang itu bertanya sama ibu tadi yang menangis. Wahai ibu, kenapa engkau menangis? Imam Tawus sudah dimakamkan. Engkau menangis belum selesai-selesai. Setahu kami, engkau bukan istrinya. Apa jawabnya? Ya, aku punya sejarah dengan Imam Tawus. Suatu saat aku rayu, setelah aku merayu banyak lelaki dan jatuh ke pelukanku, aku datang kepada Imam Tawus, aku rayu juga. Apakah dia marah? Tidak. Dia tidak marah. Tatkala aku rayu, aku disuruh masuk di ruang tamunya. Hatiku berbunga-bunga. Ini tokoh. Aku disuruh masuk ke rumahnya. Hatiku berbunga-bunga. Kemudian aku disuruh duduk. Kemudian aku rayu. Apa jawaban Imam Tawus? Katanya, wahai ibu, kalau hari ini aku belum bisa. Kalau besok aku mau. Karena itu pulanglah, wahai ibu. Besok tolong pagi ke sini ya. Baik. Wah, ini si ibu ini berbunga-bunga, mau menaklukkan tokoh. Ya, mau menaklukkan tokoh. Esok hari datanglah ibu tersebut. Pak, nanti aja Pak. Pak, nanti. Datanglah ibu tersebut ke rumah Imam Tawus. Dan Imam Tawus berpakaian rapi. Itu sudah siap. Sudah. Mari ikut saya. Ikut. Diajak jalan, ternyata diajak jalan menuju Al-Masjidil Haram. Kata ibu tersebut, wahai imam, kemana aku ajak? Loh, sesuai dengan permintaanmu. Ikut saja. Imam Tawus di depannya, si ibu ini di belakangnya. Sampai di depan Ka'bah. Di situ banyak orang sholat yang tawaf, sujud, ruku. Imam Tawus kemudian bilang kepada ibu, wahai ibu, sekarang sudah waktunya ibu tidur. Buka semua bajumu. Mumpung ada Ka'bah. Ibu berbaringlah. Bukalah bajumu. Bahasa saya yang kasar, telanjanglah wahai ibu di sini. Sang ibu itu tercengang, wahai imam, apakah kita mau main di sini di depan Ka'bah? Bagaimana dengan orang-orang yang sholat itu? Imam Tawus berkata, wahai ibu, apa bedanya aku main di sini dan main di rumah? Aku tanya padamu, kalau aku main di sini denganmu, apakah Tuhan kita tahu? Ya tahu. Kalau aku main di rumah, apakah Tuhan kita juga tahu? Ya tahu. Terus ada apa? Apa bedanya? Aku main di sini denganmu dengan di rumah. Apa bedanya? Kalau Tuhan kita melihat. Maka sejak itu aku menangis tobat. Karena apa? Ajarannya Imam Tawus. Luar biasa, itu metode. Cara apa? Mengajak orang bertobat itu macam-macam. Nabi Ibrahim alaihissalam
cara mengajak Namrud bertobat dengan semua orang-orang yang mengikuti Namrud beda. Apa yang dilakukan? Itu semua patung-patung, baik yang sedang, ya, kecil, semuanya potong leher, Pak. Semuanya dipotong lehernya, jatuh bergelimpangan. Tinggal satu yang besar, akhirnya apa namanya ini? Pisaunya, kapaknya Nabi Ibrahim dikalungkan di patung paling besar. Ringkas cerita, bapak-bapak juga sudah banyak sering tahu ya. Marah Namrud. Ringkas cerita dikatakan ini pasti Ibrahim ini yang ingkar pada Tuhan-Tuhan kita. Kita panggil. Nabi Ibrahim tidak takut sama orang, tidak takut ya. Kalau pada kemungkaran tidak ada takutnya Nabi Ibrahim. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu kan. Tapi diplomasinya bagus. Wahai Namrud, ada apa? Hai Ibrahim, aku yakin betul kalau engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Apa jawab Nabi Ibrahim? Siapa yang bilang kamu salah? Tanya sama Tuhan yang paling besar. Dia lihat buah kapak. Dan Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin aku tanya sama batu? Patung dari batu. Nah itu diplomasi Nabi Ibrahim. Wahai Namrud, al-jahil. Apa al-jahil itu? Yang bodoh. Bahasa Jawanya goblok. Apalagi? Bahlul. Apalagi? Ya itulah. Namrud al-jahil. Kamu jahil sekali. Tuhanmu yang besar tidak bisa nolong Tuhan-Tuhanmu yang kecil. Dan kau tanya tidak bisa jawab. Ya kenapa kamu sujud padanya? Kenapa kamu sembah? Ini yang bodoh kamu atau Tuhanmu itu yang bodoh? Si besar itu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Metode. Sebagian orang kemudian beriman, walaupun yang lain juga masih tetap ada kejahiliannya, makanya dikatakan jahiliyah, kebodohan. Nah, metode. Nabi Muhammad punya metode yang luar biasa. Nabi Muhammad dengan ayat-ayat Al-Qur'annya yang indah, yang dilakukan dengan penuh perasaan yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad suatu saat datang kepada sahabatnya yang suaranya indah. Beliau bernama Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Datanglah Rasulullah, ya Abu Musa al-Asy'ari, aku ingin engkau membaca Al-Quran dan aku mendengarkannya. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepadamu melewati malaikat Jibril? Apa jawab Rasulullah? Ya, aku kepingin mendengarkan dengan suara indahmu. Nabi Muhammad juga punya metode-metode. Nabi Muhammad pun perang, Pak. Pemimpin perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan banyak lagi. Nabi Muhammad. Komplit Nabi Muhammad. Nah, ini metode-metode. Tidak masalah. Tujuannya satu, apa? Tauhid. Mengesahkan Allah. Karena itu alhamdulillah guru-guru kita ya di Indonesia ini, yang saya lihat kalau sekarang kita di mana ini, Pekanbaru banyak guru-guru kita ya, di Jakarta banyak guru-guru kita, di Jawa banyak guru-guru kita, di mana lagi Sulawesi juga banyak tentunya ulama-ulama kita. Selagi satu kata, satu alma mater, yaitu alma maternya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalam akidah untuk Indonesia mengikuti mazhab Asy'ari, di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i,
bukan berarti menolak 4 mazhab lainnya, 3 mazhab lainnya kan tidak, tapi untuk masyarakat Indonesia ya dan sekitarnya atau Nusantara, maka mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi'i sekaligus bertasawuf ala mazhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang mana beliau itu disokong juga oleh pemikiran-pemikiran Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, mereka menyatu dalam satu lingkup besar, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk lisan Indonesia disingkat menjadi Aswaja. Ya, itu yang kita ikuti. Karena itu kalau ada pengajian-pengajian yang sifatnya seperti itu adalah guru-guru kita. Jangan melenceng ke sana ke sini, jangan. Banyak sekarang itu bermunculan masuk ya. Wadah At-Taimi yang pengikut Imam Ibnu Taimiyah. Ada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kaum Wahabi. Ada yang mengikuti siapa itu ya? Mirza Ghulam Ahmad, jadilah Ahmadiyah. Ya. Ada yang mengikuti mazhab Soekarno, itulah Zaitun. Mazhab terbaru, produk Indonesia ya. Walhasil, ya kita jangan mengikuti yang aneh-aneh, yang sesat-sesat ya. Kalau ustaz dari mana-mana saja, yang penting sudah mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ikut. Nah, kalau di wilayah sini yang saya kenal, saya nggak banyak kenal orang. Saya kenal namanya Ustadz Abdul Somad, saya kenal namanya Ustadz Al-Nof ya, saya kenal Ustadz Zulhendri ya, Zulhendri Rais. Itu yang saya kenal. Tentu yang lain-lain kan saya nggak kenal satu persatu. Ya, karena saya bukan orang sini, bukan berarti yang lain nggak ada, kan tidak kan. Tapi orang jelas-jelas seperti ini yang perlu didukung perjuangannya. Alhamdulillah, saya juga kepada mereka-mereka saya sebut tadi itu sudah jumpa. Saya di sini sudah jumpa dan masih sering. Ada satu juga kawan seperjuangan saya ini, yaitu dalam satu komunitas yang ingin mengajak warga NU untuk mengikuti ajarannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukan yang lainnya ya, tapi sesuai dengan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, harus lurus mengikuti rel kereta api, itu relnya lurus, bukan bertabrak-tabrakan, tidak. Akhirnya sama wartawan ini ditulisi, ini kelompok-kelompok NU garis lurus. Aslinya kami ini ya sama dengan bapak-bapak warga NU biasa itu, cuman karena kita ingin mengajak warga NU kembali kepada ajaran Mbah Hasyim Asy'ari yang jangan sampai kemasukan Syiah, jangan sampai kemasukan Wahabi, jangan sampai kemasukan liberal. Jangan mudah-mudah toleran terhadap aliran sesat. Itulah yang dinamakan NU di atas garis yang lurus. Mudah-mudahan kita semua dan waktu kita barokah di antara maghrib dan isya, mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai warga NU kembali ke jalur Mbah Hasyim Asy'ari. Kita wajib menolak aliran Wahabi, wajib menolak aliran Syiah, dan wajib menolak aliran liberal, khususnya itu. Ya, ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.